Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau kembali mempertemukan kami di dalam bincang-bincang kami di Alpetra Ministry. Ada berbagai macam hal yang akan kami perbincangkan. Mari Tuhan, Engkau ada untuk memberikan hikmat bagi kami, sehingga apa yang kami perbincangkan benar-benar menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para penonton yang belum subscribe, subscribe dulu, terus juga dibagikan kepada orang yang Anda kenal. Karena ketika Anda melakukan subscribe dan membagikan ini, berarti Anda menolong orang lain, menolong kita semua ya. Dan artinya menolong diri Anda sendiri. Jadi banyak wawasan di dalam kekristenan. Wah, iklan yang bagus ini. Karena nggak ada iklan yang nongol, jadi iklan sendiri ya. Iklan sendiri aja lah. Iya. Shalom, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga jaga kesehatan buat kita semua yang kembali bergabung di Alpetra Ministry Channel. Sahabat Alpetra Ministry yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini kita akan membahas kembali sesuatu yang luar biasa. Dan kita akan mengetahui langkah-langkah praktis dari apa yang akan atau harus kita lakukan dalam mengikuti Tuhan Yesus dan melakukan kasih-Nya kepada sesama kita, supaya tindakan nyata kita itu betul-betul membantu dan juga bisa menolong orang lain, sehingga orang lain bisa menolong orang lain lagi, dan demikian seterusnya. Nah, diharapkan nantinya kita akan bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Yang pertama ada Kang Ode. Halo sahabat Petra semua, salam sehat, salam diberkati selalu. Ingat, jangan lupa cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Ya, itu moto baru dari Petra Ministry. Pak Pendeta, ada Pendeta, Pak Pendeta Bona. Ada namanya di situ ya. Silakan Pak Pendeta. Salam dari Jogja. Ya, terima kasih Kang Ode, Kalpa. Selamat malam, selamat ketemu, shalom dengan semuanya. Jangan lupa cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Plus yang belum vaksin, segera vaksin supaya corona itu berlalu. Tuhan berkati. Yes. Amin. Waktu yang sebelum-sebelum telah membahas, kita menolong orang itu jangan sampai kita sendiri menyusahkan diri kita sendiri, tapi menolong dengan cara hikmat, smart gitu. Nah, sekarang ada lagi nih, menolong bukan hanya untuk smart, tapi menolong itu yang bermanfaat. Bermanfaat maksudnya ya, yang namanya menolong pasti bermanfaat ya. Ini ada kasus menolong, tapi orang yang ditolong itu malah jadi tuman, kebiasaan gitu. Nah, jadi dia itu merasanya tidak bangkit dari keterpurukannya, malah merasa nyaman ditolong, dan dia tidak mau berubah dengan keadaannya, dari keadaan yang sekarang. Itu kan sebetulnya kayaknya tidak berguna gitu ya. Kita menolong percuma gitu. Ada kasus, ada contoh banyak. Kalau hari-hari tertentu nih ya, ada sekelompok orang
yang memanfaatkan hari-hari tertentu itu. Kalau pas Paskah itu biasanya orang-orang Kristen itu bagi-bagi sembako. Wah. Nah, udah pas ada acara bagi-bagi sembako tuh orang nggak tahu dari mana, nggak tahu umat, nggak tahu bukan, full gerejanya penuh gitu loh. Karena ada sesuatu yang dibagikan setelah Paskah atau setelah pas Natal gitu. Ada bagi-bagi apa gitu. Baru gereja penuh gitu. Tapi kalau pas waktu hari-hari biasa gerejanya nggak penuh, hilang tuh. Pada kemana nggak tahu. Nah, yang klasik yang ada di dalam kehidupan bergereja berjemaat. Ya. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Tridharma gereja mengatakan melayani, bersaksi, dan bersekutu. Wah, kerennya ini koinonia, marturia, dan diakonia. Ya. Nah, pada posisi tertentu, diakonia ini akan sangat menonjol. Ya, diakonia ini akan sangat menonjol. Sehingga apa? Yang dua tadi antara koinonia dan marturia ini bukan tersisihkan, tetapi seolah dia tergeret, gitu ya. Nah, diakonia dikenal dengan pelayanan. Nah, pelayanan ini pelayanan secara holistik. Holistik adalah menyeluruh, tidak hanya pelayanan di mimbar, tidak hanya pelayanan perkunjungan saja, tetapi kadang pelayanan ini juga ditujukan bagi orang-orang yang berkekurangan. Ya. Kalau di tempat kami diakonia ini dibagi dibagi tiga bagian. Yang pertama karitatif, yang kedua reformatif, dan yang ketiga transformatif. Kita tidak berbicara itu. Kita tidak akan berbicara tentang apa itu sebenarnya ini. Tetapi kita akan berbicara satu hal yang berhubungan dengan tadi yang disampaikan oleh Kang Odi tadi, sehingga menjadi tuman gitu. Itulah diakonia karitatif. Ya, diakonia karitatif. Jadi diakonia karitatif ini contohnya adalah begini. Ketika orang kelaparan, kita kasih makanan jadi kepada mereka. Gitu. Jadi ketika itu mereka tidak berpikir harus berupaya. Ada dulu peribahasa mengatakan kalau orang membutuhkan sesuatu jangan kasih ikan, tapi kasih kail gitu. Betul. Ya. Tapi kalau misalkan kita nanti berbicara tentang diakonia secara utuh, secara utuh tadi yang saya katakan diakonia karitatif, reformatif ini, kita akan melihat justru bukan kail, kita memberikan kail juga salah. Itu ternyata. Karena yang dibangun bukan itu, tapi mentalnya yang dibangun. Tadi kan dikatakan Kang Ode ini disuruh kerja, aduh saya nggak bisa apa-apa. Siapa bilang nggak bisa apa-apa? Siapa bilang nggak bisa apa-apa? Ya, kebanyakan begitu. Itu yang tetap tidak bisa apa-apa adalah dirinya sendiri. Iya. Gitu. Kang Ode, di Alkitab kan dikatakan ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang pengemis yang lumpuh itu. Ya. Apa yang diinikan? Bukan Yesus memberikan uang, bukan. Bukan Yesus memberikan sedekah, tetapi kebutuhan yang utama yang dia inikan. Sehingga melalui kesembuhan dia bisa bekerja. Sama dengan penyembuhan orang buta, sama dengan penyembuhan ini. Tapi ketika Yesus melakukan penyembuhan, Yesus melayani dengan melakukan penyembuhan. Entah itu yang buta, entah itu yang kusta, entah itu yang istilahnya lumpuh. Di situ justru kita tahu bahwa apa kebutuhan utama daripada orang tersebut. Nah, yang terjadi begini, ketika berhadapan dengan konteks ya, terkadang kita sebagai gereja ini ya lebih ingin yang instan gitu, daripada yang melalui proses yang gini gitu. Apalagi kalau misalkan ini loh udah mau deket-deket Desember gitu ya, gereja yang sebesar itu masih sempit. Menampung yang
yang turun gunung dari pertapaan. Wah, iya itu Ya. betul. Yang turun gunung dari pertapaannya dia buka. Nah, jadi awal Desember itu ketika mulai Minggu Advent ini ya, Minggu Advent dimulai, dipasanglah warna ungu di gereja ini sebagian simbol dengan ucapan Maranatha. Iya. Ya. Itu mulai mereka ini buka pintu pertapaan. Iya. Ya, kalau yang tersindir ya bagus lah, biar bisa bertobat lah. Gitu. Jadi gereja ini tadi dikatakan oleh Kang Ode dari cerita ini, gereja ini dianggap sebagai pom bensin. Ketika dia butuh dia ngisi gitu. Ya. Bukan gereja sebagai suatu kewajiban, bukan gereja sebagai suatu tanda syukur kepada Tuhan. Iya. Oh ini panjang kalau misalkan diinikan. Iya. Ya. Tapi dalam hal ini saya ingin mengatakan begini, ya. Itulah saya juga tidak tahu di mana salahnya. Ya. Gereja memiliki program. Ya. Kemudian ada program yang menjadi tujuan program. Ada yang menjadi tujuan program. Ini program sudah dibuat. Ini program diakonia seperti ini. Tetapi ketika ini ada tujuan programnya kemana? Nah ini yang memang saya tidak tahu salahnya di mana. Apakah salah gereja untuk membuat program? Iya. Apakah salah mereka yang memiliki ketergantungan kepada gereja? Gitu. Iya. Itu tidak bisa diini. Karena memang dari mulai leluhur kita, nenek moyang kita, memang sudah terjadi seperti itu. Yang kuat menolong yang lemah, kelebihanmu akan mencukupkan kekurangan daripada orang lain. Iya, betul. Kalau saya memang ada penafsiran yang bagus di sana. Tetapi ketika dilakukan seperti itu, ya, dengan kita tidak melihat apa kebutuhan intinya, kebutuhan yang paling utamanya, maka yang terjadi ketergantungan itu. Iya. Apalagi sudah mau deket-deket Natal. Wah, siap-siap nih, banyak bingkisan nih. Ada sembako nih. Betul. Padahal di gereja ini setengah mampus untuk cari donasi. Iya. Oh, saya emang nggak mau tahu. Yang penting saya dapat ada. Iya. Setelah tanggal 1 Januari, kosong lagi gereja itu. Wah. Iya. Kosong lagi gereja ini, mereka naik lagi. Memang cukup sulit juga apa yang disampaikan oleh Kang Ode tadi. Memang cukup sulit, dan ini masalah menjadi klasik di dalam kehidupan bergereja berjemaat. Iya. Nah, bagaimana cara kita menolong? Iya. Jadi ada ketiga pertanyaan, bagaimana cara kita menolong?